Ini warga plus 62 benar-benar ya, makin kesini makin kesana, malah semakin banyaknya kasus pembunuhan. Dan sekarang aku baru aja nonton beritanya, seorang kasir minimarket di daerah Purwakarta dibunuh oleh teman kerjanya, lebih tepatnya oleh kepala tokonya sendiri. Tapi ya, dari berbagai berita yang aku tonton, ada berbagai versi ya, ada yang bilang dibegal, ada yang bilang dibunuh sama pacarnya, dan yang tepatnya itu dibunuh sama kepala tokonya sendiri ya. Dan alhamdulillah pelakunya sekarang udah tertangkap. Dan pelakunya sendiri menjelaskan bahwa motif dari pembunuhan ini adalah faktor ekonomi yang dia alami. Dan karena mungkin terdesak sama faktor ekonomi ini, jadi si pelaku ini tergiur sama barang-barang berharga yang dipakai korban. Mungkin karena saking terdesaknya, jadi jalan pikirannya itu buntu, mata hatinya itu gelap. Akhirnya dia mengajak si korban ke rumahnya, lalu mencekiknya dan membuang jasadnya ke Sungai Citarum. Dan setelah si tetehnya ini, si pelaku ini katanya sempat si korban ini. Dan selain itu, si pelaku ini mengambil berbagai perhiasan yang dipakai korban dan mengambil handphone beserta motornya juga. Jadi guys, dari kejadian ini, kita tuh emang harus punya saku dua. Karena tidak semua orang baik dan dekat sama kita tuh beneran baik. Ada juga orang baik yang bisa jadi jahat. Dan untuk itu, kita harus benar-benar lebih berhati-hati lagi ya guys. Dan untuk Teh Dina, Al-Fatihah ya. Semoga husnul khotimah dan semoga tenang di alam sana. Dia bilang semua karena ekonomi, padahal yang kelaparan bukan perutnya, tapi akalnya. Korban Dina Oktaviani, pegawai minimarket, pelaku atasannya sendiri, dibunuh, diperkosa, dibungkus kardus, dibuang ke Sungai Citarum. Barangnya dijual cuma 4 juta, kayak harga moral dirinya. Polisi akhirnya menangkap dia di rest area KM72 Purwakarta. Terlambat memang, karena satu nyawa sudah nggak bisa di-refund. Jadi kalau ada yang bilang pelaku cuma hilap karena miskin, ingat, bukan semua orang miskin hilang akal, tapi yang hilang akal pasti bikin orang lain miskin harapan. Lo biadab sih berita yang Kak Dina sumpah. Lo pelakunya, lo pejabat tokonya sendiri, lo pelakunya, lo gila, lo biadab banget. Lo tuh bikin orang-orang yang merantau tuh sekarang takut. Orang tuh merantau perempuan buat cari rezeki, bukan buat dibunuh. Lo bilang lo kekurangan, lo lagi kepepet segala macam, gaji lo lebih besar, pejabat toko lo lebih besar. Tapi kenapa nyawa seenak itu di tangan lo buang? Dari kasusnya Kak Dina meninggal kayak gitu, lo bikin orang-orang yang merantau tuh takut. Kita tuh merantau tuh nyari rezeki, bukan buat digituin. Lo lakuin aja kejahatan ke diri lo sendiri. Lo bisa lakuin kejahatan di toko lo kayak apa sih, bukan berarti lo harus membunuh orang dan lo ambil benda-benda. Lo gak kayak gitu, lo biadab, lo jahat banget. Sumpah demi Allah, aku sakit banget dengerin, demi Allah ya Allah. Gue sebagai perantau di sini tuh gue juga jadinya takut, kayak kita nggak bisa nebak hati manusia tuh kayak gimana. Oke, kita ngeliat orang tuh ke kita baik, tapi ternyata bisa ngebunuh kita. Sumpah demi Tuhan, gue berharap lo punya imbas yang bener-bener setara balasannya sama lo. Semoga dalam hidup lo, seumur hidup lo menderita. Lo bukan manusia lagi, lo gak pantas dibilang manusia, sumpah. Lo biadab banget, sumpah. Sumpah, gue juga jadi takut saya merantau. Kita harus waspada sendiri, karena belum tentu orang-orang di sekitar kita tuh baik. Gak akan pernah ada keluarga yang mau ngedenger anaknya cuma tinggal nama. Gak akan pernah ada. Lo pikiran lo apa? Lo gak pikir orang tuanya gimana? Pikiran lo apa? Segampang itu ngebunuh orang, ngecekin orang tuh segampang itu. Kenapa? Sebenarnya apapun, merantau tuh gak segampang itu. Gue harap orang kayak lo bener-bener tidak pernah diterima dimanapun lo berada. Kabar mengejutkan kembali datangnya dari penjaga Alfamart yang dibunuh oleh atasannya. Ternyata Oktaviani ini disukai oleh bosnya, namun mungkin karena ditolak sehingga terjadilah pembunuhan seperti ini. Sangat sadis ya, kasihan ya. Mereka merantau malah jadi korban seperti ini. Biadab. Ini saya jangan sekarang guys.